Kalau seandainya ini saya bawa kemudian juga tidak tembus, berarti provinsi tutup mata. Karena ini ada korban. Kalau tidak ada korban mungkin bisa dimaklumi. Iya. Tapi ini ada korban. Nah, para petani itu sebenarnya kan yang dialami itu mereka itu banyak susahnya daripada untungnya. Baik, pemirsa, ada satu hal yang menarik ketika seseorang mempunyai banyak sekali pengalaman. Mulai dari seorang petani atau masyarakat biasa, sampai akhirnya saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan beliau sudah ada di depan saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak Yoyo ini adalah seorang anak petani, ngaten nggih Pak nggih, dan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak, mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum mengenal sosok Pak Yoyo Mulyadi ini sebenarnya siapa sih Pak? Dari seorang anak petani, tapi akhirnya terjun di dunia politik. Apa yang menjadi alasan Pak Yoyo untuk akhirnya terjun di dunia politik? Ya, kalau boleh sedikit cerita ya. Saya ini anak desa, orang desa, di mana desa itu sangat terpencil dulu. Kemudian sempat mengalami kehidupan yang dalam artian kehidupan yang bergelut dengan tanah. Artinya petani, bapak ibu saya petani. Tidak ada cita-cita untuk jadi pejabat negara dan sebagainya. Kemudian sekolah sampai S1. Saya S1 di teknik sipil, teknik bangunan, dan tidak tahu-tahu saya diterima di Departemen PU Jawa Timur, Departemen PU Jakarta tahun 90. Jadilah Pak Yoyo itu jadi ASN, jadi pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil, oke. Kemudian memang cita-cita dulu jadi PNS ya, dan itu tercapai. Ditempatkan di Sulawesi Tengah, di Palu, sebagai PNS di Departemen Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga. Kemudian saya pindah Surabaya tahun 2000, dan pindah lagi Situbondo sebagai PNS, masuk di pemerintah kabupaten. Dan tahun 2015 itu sempat jadi wakil bupati sampai 2021. Sekarang alhamdulillah jadi anggota Dewan Provinsi. Nggak tahu perjalanan hidup itu. Ada aja ya Pak ya, kejutannya ya Pak ya. Kita tahunya ya cuma jalani aja hidup. Jangan sampai kita menentang qada dan qadarnya Allah. Baik, dari seorang petani, berarti kan Pak Yoyo ini sangat dekat dengan masyarakat. Sebelum akhirnya menjadi ASN kan memang sudah dilahirkan menjadi anak seorang petani ya Pak. Berarti kan kedekatan dengan masyarakat ini apa ya Pak? Terbilang cukup spesial sebenarnya mungkin daripada anggota DPRD lainnya yang tidak berasal dari petani atau mungkin dari masyarakat biasa gitu, kuliah, kemudian tiba-tiba pengen terjun di dunia politik. Tapi kalau Pak Yoyo ini kan memang sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat. Apalagi sekarang juga masih tetap mempertahankan profesinya sebagai petani. Apa Pak yang bisa dibawa dari seorang Pak Yoyo ini, anggota DPRD Provinsi, kemudian kembali lagi untuk masyarakat Situbondo terutama? Saya bukan dikatakan dekat ya, saya mendalami ya. Bukan kedekatan itu bukan dibuat-buat. Karena saya dari dalamnya dan merasakan bahwa kesusahan itu tidak enak. Sulit itu tidak enak. Nah, para petani itu sebenarnya kan yang dialami itu mereka itu banyak susahnya daripada untungnya. Gitu ya Pak ya? Banyak susahnya daripada untungnya. Kenapa? Dan mereka dapat penghasilan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau kita dapat penghasilan kan sebulan sekali. Iya. Jadi 3 bulan sekali itu mereka berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga mereka penghasilan 3 bulan itu disimpan 3 bulan lagi.
untuk next-nya lagi. Untuk next-nya berikutnya. Nah, yang begitu-begitu kita mengalami hal itu, sehingga apa yang dirasakan oleh para petani itu saya rasakan sendiri. Dan akhirnya bisa membawa manfaat tersendiri ya Pak ya untuk masyarakat, karena memang jenengan merasakan sendiri gimana susahnya menjadi seorang petani. Iya, karena merasakan, saya sampai sekarang nggak meninggalkan itu. Okay. Karena rasa susah itu ada. Rasa susah di petani itu, rasa sulit di petani itu ada, dan tidak akan meninggalkan itu. Baik. Kalau saya tinggalkan, hilang rasa susah itu. Diganti dengan rasa senang terus. Iya. Jadi ada rasa susahnya, kemudian di sisi lain kita punya rasa senang juga. Baik, kalau kita bicara tentang Situbondo, apa kabar Situbondo di tahun 2026 Pak? Setelah kemarin awal tahun dibuka dengan banjir Januari kemarin, iya. Kemudian disusul Maret juga ada banjir lagi. Apa sebenarnya yang menjadi Situbondo ini sampai mungkin tidak hanya tahun 2026 aja ya Pak ya, sebelum-sebelumnya juga selalu terjadi banjir dan ini menjadi langganan di Situbondo. Jenengan sebagai warga Situbondo dan memang mungkin dibesarkan di Situbondo juga. Iya, di saat saya masih SD, SMP, SMA itu aroma banjir itu kan dirasakan gimana. Jadi banjir Situbondo itu bukan cuma kemarin, sudah dari tahun-tahun beberapa tahun lalu. Cuma persoalannya sekarang banjir itu mau dikendalikan apa tidak? Okay. Mau dikendalikan apa tidak? Karena apa? Setiap tahun Situbondo itu ada bayang-bayang banjir itu ada di masyarakat. Selalu. Tidak pernah libur. Tidak pernah libur. Dari bayang-bayang banjir itu ada. Dulu sebelum infrastruktur itu diperbaiki, hampir tiap tahun banjir itu ada, dan sampai sekarang masih ada. Meskipun tempatnya, lokasinya itu berbeda. Kalau dulu kota itu menjadi langganan, sekarang pindah ke daerah barat atau pindah ke daerah timur. Yang dirasakan oleh masyarakat, bayang-bayang itu masih ada. Nah, bayang-bayang ini bagaimana supaya hilang? Ya tentu pemerintah harus datang, harus hadir. Selama ini apakah pemerintah tidak hadir? Hadir. Okay. Cuma menurut saya yang saya rasakan itu, kalau Situbondo dibiarkan sendirian itu tidak cukup. Harusnya pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu harus hadir juga di situ. Dengan cara? Ya datang melihat konstruksinya, dan datang melihat infrastrukturnya, di mana kewenangannya yang harus diperbaiki yang pusat, di mana kewenangannya yang provinsi. Nah, rata-rata itu banjir yang di Situbondo itu ada dua jenis sih banjirnya. Satu jenis banjir kiriman, biasanya itu merusak. Kemudian banjir genangan. Yang kiriman ini kan banyak sungai-sungai yang lintas kabupaten. Artinya ada sungai-sungai provinsi yang bisa merusak kabupaten. Kalau banjir genangan kan cuma genang di Situbondo aja. Oke. Pak Yoyo tadi sempat menjelaskan bahwa setiap tahun Situbondo ini memang menjadi langganan banjir, tidak pernah libur. Cuman memang tempatnya yang berpindah gitu. Kalau dulu di kota, saat ini bergeser ke barat. Ya. Nah, dari kota ke barat, kota ini berarti sekarang sudah tidak banjir lagi atau tetap banjir? Banjir. Tapi sudah bisa teratasi kan Pak? Iya. Kan Situbondo itu panjang, Mbak. Ada 160 kilo ya. Memanjang dari arah perbatasan Purwolinggo sampai perbatasan Banyuwangi. Nah, di perbatasan Purwolinggo itu ada Besuki. Di Besuki itu ada sungai yang punya provinsi yang melintas. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian di tengah Situbondonya itu juga ada sungai Sampean. Sangat berbahaya juga. Di timur sendiri ada sungai provinsi juga, namanya sungainya itu Kalor-Kolar, juga berbahaya. Dalam artian, kalau misalkan di hulunya itu hujan deras, bandang itu pasti tidak ada. Banjir bandang itu. Banjir yang jenis pertama itu. Banjir jenis pertama itu bandang. Itu hadir di situ. Pasti hadir ya Pak ya? Nah, 3 daerah ini tinggal melihat intensitas curah hujannya. Oke.
Karena semuanya itu dari hulu. Kalau dari hulu itu Bondowoso hujannya deras, ya otomatis di bawah itu kena bandang. Nah, dari kota akhirnya bergeser ke barat. Gimana? Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir yang ada di kota ini, sehingga meskipun sekarang saat ini kota di Situbondo ini masih banjir ya Pak ya, tapi kan sudah bergeser ke barat. Separah apa kalau di kota ini yang dulu dengan yang sekarang? Sama atau sudah ada perbedaan yang sekarang mungkin nggak terlalu banjir dibandingkan yang dulu? Di kota itu banjir bandangnya hampir dikatakan sudah berangsur-angsur membaik. Oke. Karena apa? Di kota itu kan ada sungai namanya Sampean. Sungai Sampean itu dulu di zaman saya itu bentangnya itu kecil. Anggapnya kecil dengan volume air yang lewat. Tahun 2010 itu diperbaharui oleh pusat. Karena ini kewenangannya pusat. Dilebarin. Sehingga banjir bandang Situbondo itu di tengah, di wilayah tengah ini hampir dipastikan, saya katakan hampir dipastikan tidak ada mulai dari 2010. Tapi bayang-bayangnya masih ada. Orang-orang itu takut kalau di saat sudah ketinggian air itu sampai 5 meter, itu sudah orang-orang pada siap-siap ya, Situbondo. Tapi tidak sampai terjadi seperti sebelum tahun-tahun dari 2010. Nah, yang di barat ini tidak diperbaiki, tidak diperbaiki seperti yang di tengah. Nah, sehingga yang di barat ini menurut saya ya harus ditangani juga seperti yang di tengah. Barat timur ini sama-sama dibiarin. Dibiarin, maaf, kalaupun ada yang datang, hanya datang aja, terus tindak lanjutnya mau diatasi seperti apa, tidak ada. Jadi kabupaten itu ditinggal sendirian. Makanya saya tadi awal minta pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu jangan tinggalkan kabupaten sendirian. Karena apa? Karena yang berpengaruh besar ke banjir itu sungai-sungai mereka, sungai-sungai kita ini, sungai-sungai provinsi, sungai yang dari pusat. Harus hadir di situ. Berarti memang yang membuat banjir ini bergeser ke barat dan kota nggak terlalu banjir lagi adalah bentangan lebar sungai lebar sungai sudah ditambah begitu ya Pak ya oleh pemerintah. Ditambah, kemudian sedimen itu sudah mulai digeruk. Nah, yang di barat kan tidak. Dibiarkan lepas terus itu. Tapi sebenarnya menurut Pak Yoyo sendiri ini lebih dominan ke faktor alam atau justru ada kesalahan kebijakan sih Pak? Saya melihat dua-duanya sih. Faktor alam. Faktor alam juga karena apa? dasnya itu sepanjang saya dulu di pemerintahan sudah mulai alih fungsi. Yang dulu mungkin hutannya itu kayunya bisa besar, sekarang kayunya sudah kecil-kecil. Artinya sudah dipotong kan? Sudah dipotong, ditambani lagi kecil. Begitu ada air, ikut lagi dia. Ikut lagi. Kemudian faktor kesalahan pemerintah itu tidak cepat menangani. Tidak secepat menangani seperti yang di wilayah tengah. Tengah itu dulu bandangnya itu 2000, 2002, 2006, 2008 bandang terus. Nah 2010 ditangani langsung, habis bandangnya. Nah, yang barat kan enggak deh, yang dibiarin di sana. Yang barat dibiarin, yang dibiarin ya seperti biasa, ditinjau benar ditinjau. Tapi hanya ditinjau aja. Tidak ada bagaimana kucuran menyelesaikan itu, bagaimana dananya. Sementara kabupaten kan bukan kewenangannya kabupaten. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya Pak ya? Tapi sebenarnya apa yang membuat pemerintah ini tidak segera bertindak gitu Pak? Hanya sekedar melihat, meninjau, tidak segera ada tindakan. Kalau biasanya yang kita tahu sebagai masyarakat umum, alasan klisenya adalah soal anggaran. Tapi ini banjirnya udah dari tahun 2002 loh, sekarang 2026. Apakah masalah anggaran ini tidak pernah terselesaikan? Saya duduk di DPRD itu dan 2025 ya, Agustus. 2025 Agustus tuh saya duduk. Begitu melihat kondisinya, provinsi, saya bicara provinsi ini, tidak bicara pusat. Melihat kondisinya Provinsi Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota.
persoalannya banjir itu sama banyak di kabupaten. Mungkin provinsi itu berpikir prioritas yang paling bagus di mana enggak tahu saya. Tapi yang jelas dari 38 kabupaten kota itu hampir semua 38 kabupaten itu sama kondisinya banjir. Nah, bingung mungkin untuk mengatasi itu. Bingung. Mana dulu yang harus diatasin gitu Iya, ya Pak? mana dulu dari 38 itu bingung. Oke. Sementara maaf, anggarannya kan mungkin untuk nangani itu banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain mungkin seperti pendidikan dan kesehatan. Saya hanya melihat kayaknya bingung lah. Kayaknya mau yang mana di atas ini. Contoh Bengawan Solo, mulai dari Pacitan, tadi ke Kediri, Malang Raya dan sebagainya. Semua persoalannya itu banjir, keluhannya. Saya tadi kan ke Kediri. Sama keluhannya seperti itu. Sampai sekarang tidak ditangani juga. Dan sikap pemerintah sama. Iya, sama. Nah, dimaklumi, kalau saya melihat dimaklumi, karena banyak yang harus ditangani di 38 kabupaten kota itu. Cuma persoalannya kemarin, yang Situbondo itu memakan korban. Nah, ini yang gimana caranya supaya korban itu tidak muncul lagi. Kalau sudah memakan korban berarti kan Prioritas. Iya. Harusnya. Prioritas. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita bicara harusnya ini prioritas ya Pak ya, berarti kan harusnya sudah ada tindakan begitu dibandingkan dengan banjir-banjir di kabupaten lainnya. Saya terus terang aja, begitu ada korban, saya koordinasi dengan Bupati. Karena apa? Korban itu warga Situbondo. Iya. Yang punya Bupati, yang punya warganya Bupati. Kemudian banjir punyanya provinsi. Nah, saya koordinasi dengan Bupati, minta bantuan secara resmi, secara tertulis, supaya dibantu minimal bantuan keuangan untuk nangani itu. Dan kita bawa, saya bawa sendiri. Nah, kalau seandainya ini saya bawa kemudian juga tidak tembus, berarti provinsi tutup mata. Kan yang bawa wakilnya, wakil rakyat dari Situbondo, sudah koordinasi dengan Bupati Situbondo. Kemudian saya bawa ke provinsi, kami juga ada di Komisi D. Kemudian gubernur masih tidak bisa membantu, berarti tutup mata. Sampai sekarang. Lihat aja nanti di anggaran. Kan gitu anunya. Nggak apa-apa. Iya. Karena ini ada korban. Kalau tidak ada korban mungkin bisa dimaklumi. Iya. Tapi ini ada korban. Baik. Banyak laporan dari media Pak menyebut bahwa intensitas hujan ini meningkat. Memang kita masyarakat Indonesia memang sangat mengakui ya bahwa hujan di 2025 sampai awal 2026 itu rasanya memang jauh lebih deras begitu. Intensitasnya jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan di sisi lain ini banjir juga makin parah. Apakah ini ada tanda masalah struktural yang belum terselesaikan? Memang diakui di 2 tahun ini intensitas hujan itu tinggi ya. Iya, betul. Kalau di zaman saya, di waktu beberapa tahun lalu, sebenarnya intensitasnya sama sih. Cuma ukuran banjir itu kan waktu itu dari BMKG itu 150 mm Sekarang? per meter persegi. Bisa dikatakan banjir. Nah sekarang turun dia jadi 100 mm per meter persegi. Jadi selain intensitasnya tinggi, kemudian standar ukuran banjirnya itu turun 100 mm persegi. Jadi kalau dulu mungkin 100 mm persegi itu belum dikatakan banjir. Sudah banjir. Nah, tapi dulu 100 mm persegi tidak banjir. Sekarang sudah banjir. 100 100 mm persegi sudah banjir. Sudah dikatakan banjir. Baik. Nah, standar seperti itu ya mereka yang tahu. Apa Pak yang menyebabkan BMKG ini menurunkan standar? Kalau saya sebagai masyarakat awam kan berpikirnya bahwa ada alasan tersendiri ya akhirnya BMKG ini menurunkan standar. Apakah melihat Situbondo udah fine nih banjirnya berarti kita turunin atau bagaimana? Kalau secara spesifik saya nggak bisa tahu persis. Tapi kalau dilihat kasat mata, mungkin daya serap tanah yang sudah mulai tidak mampu. Kalau dulu mungkin daya serap tanahnya cepat.
Sekarang daya serapnya lama mungkin. Jadi dengan 100 mm persegi, lama dia di atas tanah. Karena? Daya serapnya tanah, karena memang sudah tidak ada daya serap. Mungkin tumbuhannya tidak ada. Oke. Kalau dulu masih ada pohon, langsung diserap kan 150 meter persegi, itu langsung diserap tanah. Nah sekarang dengan 100 mm persegi, dia tetap bergenang di atas. Ya. Karena tidak adanya pohon. Iya, gitu. ada daya serap tanah itu. Tapi, kalau saya lihat secara kasat mata saya, tapi penilaiannya itu biarkan BMKG yang. Oke, tapi bukannya selalu ada program penanaman 1000 pohon yang biasa dikenal oleh masyarakat, Pak? Saya juga dulu ada program. Saya maaf ya. Apakah berarti begini, kalau memang ada program, selalu ada program penanaman 1000 pohon begitu? Saya dalam pikiran saya sebenarnya protes saya. Penanaman 1000 pohon, kemudian tanaman yang lebih kecil, ditanam 1000 pohon, begitu hujan hilang dia. Oke. Nah mending sekarang tanam yang 2 meter. 1000 pohon yang 2 meter tentu kan. Berarti apa namanya Pak ya? Boleh menanam 1000 pohon, tapi kita tidak bisa menanam yang kecil, harus langsung yang besar karena memang kondisi alamnya sudah berbeda begitu, penyesuaian. Iya. Okay. Saya beberapa kali nanam beribu-ribu pohon, tanpa bekas itu hilang. Hilang itu kena begitu. Nah sekarang seharusnya ada 1000 pohon dengan gini. Tanam 1000 pohon dengan ketinggian pohon katakanlah 2 meter setengah. Jenis pohonnya pohon keras katakanlah. Bagus itu. Setuju saya. Tapi kalau 1000 pohon cuma sekian senti, hilang itu kena banjir itu. Dibawa nanti itu. Karena sudah daya serapnya sudah nggak ada. Sudah daya serapnya tanah itu sudah jenuh, sangat jenuh sekali tanahnya. Berarti memang harus ada penyesuaian begitu ya Pak ya? Ya memang membutuhkan dana besar. Kalau yang tinggi itu kan lebih mahal. Iya, betul. Tapi 1000 pohon mahal. Ini 1000 pohon kecil, yang lebih murah jelas kan ya. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, mending 1000 pohon mahal. Iya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang sungai-sungai yang ada di Situbondo tadi Pak, kan jenengan sudah menjelaskan bahwa yang di kota ini saat ini sudah mulai teratasi karena sungainya sudah mulai dilebarkan. Ya, kemudian yang ada di bagian barat dan timur, sungai belum dilebarkan. Belum. Nah, kalau misalkan sungai ini belum dilebarkan, yang kita juga nggak tahu sampai kapan akan ada pelebaran sungai, apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh mungkin kabupaten atau pemerintah untuk mengatasi menggunakan sungai yang ada aja? Apakah saat ini sudah ada sedimentasi sehingga volume air yang masuk ke sungai juga akhirnya jadi berkurang atau bagaimana? Minimal paling sedikit, memperbaiki yang rusak dulu. Yang rusak itu adalah? Misalnya gini, ada sungai tebingnya longsor, ada sungai katakanlah mengancam masyarakat, itu minimal diperbaiki. Minimal bagaimana masyarakat dijauhkan dari air, atau airnya dijauhkan dari masyarakat. Iya. Kalau airnya dijauhkan dari masyarakat, artinya dibuat plengsengan atau dibuat bronjong sehingga air itu jauh dari masyarakat. Atau masyarakatnya dijauhkan dari air, dipindah masyarakatnya. Itu artinya dipindah masyarakatnya. Pemukiman yang ada di sekitar situ ya, bisa dipindah. Kalau ini kayaknya susah karena masyarakat sudah dari nenek moyangnya di situ, susah untuk pindah. Relokasi itu susah. Solusinya adalah menjauhkan air. Solusinya menjauhkan air dari masyarakat. Saya terus terang aja yang di Koran itu minta kepada Dinas PUSDA, tolong yang kemarin itu yang sempat banjir itu ditangani rusaknya aja dulu, jangan keseluruhan. Di mana titik rusaknya itu ada, tangani aja dulu. Contohnya kan diberi pasangan, diberi bronjong, diberi dan lain sebagainya. Yang penting air itu jangan dekat masyarakat. Dan ini juga balik lagi ini adalah wewenang provinsi. Provinsi. Kabupaten tidak bisa bertindak sendiri atau bagaimana? Kabupaten tidak ada yang banjir. Nggak ada. Yang kabupaten tidak ada yang banjir. Yang membuat banjir itu sungai provinsi, juga sungai pusat. Jadi memang Situbondo hanya tinggal menunggu bagaimana pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk bertindak begitu ya Pak? Iya. Nah, saya tadi cerita kenapa saya bawa permohonan Bupati
kemudian dimasukkan di provinsi. Lihat aja nanti di tahun 2027 apa ada yang sudah ditangani apa enggak. Kalau memang tidak ada ya memang keterlaluan. Ya maaf ya, maaf. Baik. Tapi kita bicara suarakan ini. Iya, betul. Sehingga ada apa dari masyarakat. Oh, ternyata Pak ya begitu. Harus disuarakan. Ya saya suarakan. Saya bawa usulannya. Akhirnya ini yang menjadi salah satu manfaat yang bisa dibawa Pak Yoyo sebagai seorang yang dekat dengan masyarakat, mendalami masyarakat. Iya, salah satunya itu. Yang saat ini berada di Komisi D DPRD Provinsi. Iya, salah satunya. Nah, kalau misalkan Pak, Provinsi dan juga Pusat belum bertindak sampai detik ini ya, kita bicara sampai detik ini, belum ada tindakan yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan juga Pusat. Apa yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Situbondo dan juga masyarakatnya, minimal mungkin bisa mengurangi banjir, gitu. Atau nggak ada yang bisa dilakukan sama sekali sebenarnya? Gini loh, sekarang kabupaten sendiri kan tidak punya kewenangan untuk nangani itu. Oke. Kalaupun punya uang, salah kalau nangani itu. Oke, kasihan banget dong. Kasihan dong. Jadi salah, ini kewenangannya provinsi Nggak bisa loh. ngapa-ngapain berarti. Kemudian bupati kabupaten punya uang, tetap tidak bisa nangani itu. Berarti nggak bisa berbuat apa-apa, Pak? Tak bisa apa, ya pasrah aja. Nah, sebenarnya kan ini provinsi yang nangani, harus nangani provinsi karena memang kewenangannya. Oke. Nah, biarkan provinsi nangani ini, uangnya kabupaten digunakan untuk yang sungai-sungai kabupaten. Kan gitu anunya. Tapi ini kan belum. Iya. Kita sudah ngajukan, lihat aja di 2027. Dan 2027 tuh masih lama, Pak. Masih harus nunggu. Saya melihatnya gini, lagi. saya melihatnya di 2026. Ha. Di 2026 itu ada sungai-sungai provinsi yang saya ajukan, mudah-mudahan masuk. Kita ajukan, mudah-mudahan masuk. Dan kalau ini masuk adalah tanda-tanda provinsi hadir di Kabupaten Situbondo. Oke. Kalau masuk. Kalau masuk. Kalau tidak masuk berarti tanda-tanda provinsi tutup mata terhadap Situbondo. Apa yang akan dilakukan Pak Yoyo ke depannya ketika Pak Yoyo sudah melihat, oh ternyata pemerintah tidak juga hadir di Situbondo? Ya paling tidak menyuarakan. Kembali lagi menyuarakan. Paling tidak, karena kemampuannya gitu. Legislatif itu kan cuma ada usulan dikasihkan, dikerjakan oleh eksekutif. Ya beda dengan eksekutif. Baik. Apakah banjir ini juga terjadi karena alih fungsi lahan di daerah hulu, Pak? Pertanyaan itu paling mendekati benar. Mendekati benar. Seberapa besar sebenarnya dampaknya terhadap banjir di Situbondo? Di hulu itu ada daerah aliran sungai sampean. Dulu di zaman masih saya SMP itu hutannya lebat sekali sih. Jadi pohon besar itu lebat sekali. Kalau mau masuk hutan tuh takut. Oke. Sekarang mau masuk hutan bisa main layang-layang. Oke. Yang dulu besar, sekarang tanahnya ditanami jagung, ditanami macam-macam. Jadi yang besar nggak ada. Nah, itu alih fungsinya ya mungkin dulu untuk hutan, sekarang untuk pertanian. Okay. Alih fungsi lahan ini kan berarti ada campur tangan dari kabupaten. Adanya alih fungsi lahan ini. Tidak. Kalau menurut saya gini, Kabupaten Situbondo itu kan luasnya hampir 1.800 km persegi. Oke. Separuh dari 1.800 meter persegi itu miliknya Departemen Kehutanan. Miliknya lingkungan hidup, Departemen Lingkungan Hidup. Oke. Jadi izinnya ya mereka. Oh, bukan ke kabupaten. Bukan kabupaten. Pokoknya kabupaten kena getahnya terus itu. Oke. Kena getahnya terus. Di hutannya ada Departemen Lingkungan Hidup yang hutannya beralih fungsi. Kemudian di bawahnya ada sungai yang punya provinsi yang juga membahayakan masyarakat. Baik. Ya kasihan lah Situbondo lah. Kasihan banget sih Pak. Kasihan. Sudah dananya kecil, terus tiap tahun seperti itu, bayang-bayang masyarakat juga seperti itu.
saya juga ya apa ya, kasihan. Baik. Kalau kita bicara tentang tata ruang Situbondo, mulai dari Pak Yoyo dulu ada di Situbondo sampai sekarang pasti ada banyak perubahan tata ruang di Situbondo ini. Apakah ada pelanggaran tata ruang yang mempengaruhi kondisi banjir di Situbondo ini, Pak? Selama pemerintahan saya dulu tidak ada sih. RT/RW itu dijalankan dengan benar. Tapi sekarang ada sedikit masalah perumahan itu. Biasanya tapi diarahkan sama penguasa di situ, diarahkan pada tata ruang yang memang benar-benar tata ruangnya dia. Kalau yang ada tuh yang liar-liar itu ya, yang bangun di tempat-tempat yang liar-liar di mana itu tanahnya pengairan dibangun, tanahnya PJKA dibangun, nah yang begitu-begitu. Tapi kalau melalui izin resmi pasti dilarang oleh pemerintah. Berarti ini adalah yang liar-liar. Iya, rata-rata bantaran sungai itu banyak yang liar-liar itu. Nggak bisa ditertibkan atau gimana gitu, Pak? Iya, karena apa solusinya? Maksudnya untuk pembangunan liar-liar ini apa sebenarnya solusi yang bisa? Saya melihatnya gini, karena mereka itu juga warga Situbondo memang butuh untuk perumahan. Paling tidak kita memberi pengertian pada mereka, jangan sampai mengganggu aliran saja. Mengganggu aliran. Kalau masih di atasnya, meskipun langgar ya anggap saja biasa. Tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Dan itu kewenangannya provinsi. Yang banyak dipakai itu sungai-sungai yang kewenangannya provinsi dibangun. Mungkin jengkel juga sih melihat masyarakat ini kok tidak dibangun-bangun. Akhirnya dia bangun sendiri rumah itu. Salah satu bentuk protesnya masyarakat juga ya, Pak. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Ya kita biarin. Karena kita gini, mau mengatasi itu juga kewenangannya provinsi. Mau melarang juga itu warga kita. Jadi iya susah juga ngatasinya itu. Nah, kemudian kalau dilarang Pemda apa solusinya? Katakanlah ada perumahan, rumah tidak layak huni. Ya seberapa sih besaran anunya masyarakat itu? Jadi dia biarin aja dibangun di anu. Begitu pada banjir baru terasa. Provinsi, oh jangan, tak boleh bangun di situ. Ya dari dulu sampai dari mana ke mana? Baik. Sebagai mantan kepala dinas PU, ya Pak. Apa sih Pak yang di mata Pak Yoyo sendiri, bagaimana sebenarnya pengairan di Situbondo ini bisa diperbaiki atau mungkin bisa dibangun lagi atau bagaimana untuk mengatasi banjir? Saran dari saya itu Pak Yoyo. Jadi kepala dinas PU itu mulai tahun 2007 kepala dinas PU. Kemudian kepala dinas PU itu menangani pengendalian banjir, kemudian menangani masalah irigasi. Yang penanganan banjir itu dulu ada PIRIM. PIRIM itu pusat. Nah, jadi dana PIRIM itu 2010. Itu zaman saya. Yang sampai lebar itu. Itu zaman saya. Zaman saya jadi kadis. Kemudian berlanjut di zaman saya jadi wakil bupati. Itu sampai lebar Situbondo. Sebelumnya memang banjir bandang, sering banjir bandang, tapi setelah ditangani dilebarin, dan karena itu berpengaruh dengan pertanian. Begitu ditangani, bagaimana pertanian ini bisa berjalan. Karena di situ ada dam 5 itu, dam pintu 5 itu berfungsi dua fungsi, satu pengendali banjir, satu untuk menangani pertanian. Oke, baik. Banyak sebenarnya PR dari pemerintah provinsi dan juga pusat begitu ya Pak ya, yang harus segera dilaksanakan begitu. Tapi sebagai anggota Komisi D yang membidangi tata ruang Pak, bagaimana pengawasan DPRD terhadap implementasi RT/RW di Tapal Kuda ini? Secara keseluruhan kita sih diajak sih untuk mengawasi itu. Ya datang ke daerah, kemudian melihat
intinya kan bagaimana RT/LH itu RT RW-nya itu tidak dilanggar. Tapi namanya juga masyarakat pasti ada sebagian yang melanggar. Yang melanggar itu jangan diberi sanksi berat lah, dikasih pengertian, pemahaman dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga terus terang aja, kasihan juga gitu. Lihat orang susah tuh saya ikut susah juga. Iya, kasihan. Karena jenengan ada susah juga di dalamnya juga begitu Pak ya, merasakan bagaimana susahnya begitu. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke efektivitas anggaran gitu. Bagaimana efektivitas anggaran penanggulangan banjir? Apakah sudah tepat sasaran atau masih ada kebocoran atau tumpang tindih program sebenarnya? Secara umum di provinsi itu saya tadi menerima keluhan sebenarnya sih dari PU SDA yang saya kunjungi. Rata-rata PU SDA itu melihat anggaran itu tidak cukup. Ya susah juga kalau tidak cukup. Bagaimana bisa cukup? Tidak cukup. Dan dulu cerita sekian miliar, sekarang turun sekian miliar. Mungkin ada efisiensi dan sebagainya. Tapi saya melihat anggaran Surabaya itu, kalau dilihat dari PAD-nya itu kan hampir 17 triliun. Uangnya sendiri itu 17 triliun. Bantuan dari pusat hanya 9 triliun. Artinya, kalaupun tidak dibantu pusat, Surabaya itu, Provinsi Jawa Timur itu punya uang sendiri. Nah, kalau bicara efisiensi, ya boleh efisiensi, tapi jangan sampai mengurangi yang kira-kira membahayakan masyarakat. Itu saran saya. Baik, kalau kita bicara banjir sebenarnya mungkin kalau di beberapa daerah banjir ini salah satunya penyebabnya itu adalah sampah. Ya. Di Situbondo sendiri apakah sampah ini juga menjadi salah satu penyebab? Sampah di Situbondo tidak berpengaruh besar sih, karena penanganan sampah kabupatennya luar biasa. Penanganan sampah kabupatennya luar biasa. Ada sih juga sebagian masyarakat buang sampah sembarangan ada. Tapi tidak, kalau saya lihat secara umum, sampah-sampah banjir itu datangnya dari bongkahan-bongkahan kayu dan dari atas. Banjir kiriman itu tadi ya Pak ya? Bukan sampah-sampah yang bukan sampah rumah tangga berarti? Bukan. Jadi sampah bongkahan bambu, bongkahan kayu itu yang merusak, yang menerjang itu rata-rata sampah-sampah itu. Ya kembali ke alih fungsi itu. Karena sudah dipotong, tinggal bongkahannya bawahnya, ikut dia seakar-akarnya ke bawah. Baik, terakhir Pak, apa roadmap dari jenengan yang bisa didorong di DPRD Jawa Timur agar banjir Situbondo ini tidak terus berulang setiap tahun? Sudah lebih dari 20 tahun, Pak. Dan masyarakat dan juga kabupaten juga kayaknya hanya bisa pasrah begitu. Sementara dari pemerintah provinsi maupun pusat itu kayaknya melihat ada korban pun masih tidak menjadi prioritas begitu. Saya khusus banjir, roadmap kita pertama mitigasi. Mitigasi masa khusus banjir di setiap kabupaten. Jadi semua kabupaten di Jawa Timur dimitigasi dengan baik, terutama BPD dan PUSDA. Setelah ada mitigasi, kemudian dicari prioritasnya. Yang perlu ditangani cepat itu yang mana. Sehingga anggaran tertujunya ke situ. Jangan sampai dimitigasi, tapi tidak ditangani. Hanya dimitigasi aja? Dimitigasi aja, oh di sini rusak, dimitigasi. Berhenti sampai di situ ya Pak ya? Jadi ditangani dengan baik, dan dipilih kabupaten-kabupaten yang kira-kira berisiko. Berisiko dapat menimbulkan korban jiwa. Itu mitigasi yang prioritas menurut saya. Sehingga khusus banjir, kalau bencana-bencana lain mungkin bisa diatasi lah. Baik, ini berarti masyarakat Situbondo, Kabupaten Situbondo ini hanya menunggu begitu ya Pak ya? Saya juga menunggu nih. Padahal jenengan sudah ada di pemerintahan provinsi ya Pak ya, tapi balik lagi hanya bisa menunggu bagaimana gubernur ini bisa segera bertindak begitu.
untuk Iya, kan masyarakat otoritas keuangan itu gubernur yang pegang. Iya, betul. Sebenarnya tinggal nyuruh aja. Toh permohonnya sudah ada, sudah dibuat permohonnya. Kita minta secara struktural, secara apa ya? Untuk pengajuan itu sudah memenuhi syarat kan, tinggal masukkan di CPD, tinggal di ACC aja iya, sebenarnya. Ya kalau tidak semuanya, sebagian yang pilih. Minimal ada tindakan begitu ya Pak ya. Dipilih yang kira-kira yang berbahaya. Ya mungkin nanti kena banjir lagi, tapi kan tidak ada korban. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Ini semoga masyarakat Situbondo bisa segera mendapatkan jawaban dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk Kabupaten Situbondo supaya minimal banjirnya tidak menimbulkan korban lagi. Karena kalau kita bicara harus menghadapi banjir sampai tidak ada banjir lagi itu susah banget ya Pak ya Pak. Dan agak nggak mungkin ya Pak. Agak nggak mungkin. Jadi minimal tidak ada korban jiwa lagi. Setelah kemarin ada korban jiwa, tapi sampai sekarang pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat belum ada tindakan konkret untuk menyelamatkan Kabupaten Situbondo. Kita hanya bisa berdoa dan semoga ada kabar terbaik. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Untuk rakyat Situbondo lebih maju lagi, lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Sampai jumpa.